Good listeners, sesaat lagi kita akan menyaksikan talk show dengan tema Gempur Rokok Ilegal bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Oke, good listeners, 92.9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di sela-sela Smart Woman kita di pagi hari ini, Arin akan kembali hadir, dan juga seperti yang sudah diinformasikan, Arin akan hadirkan talk show kita atau radio talk kita di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini juga kita akan mengangkat tema Gempur Rokok Ilegal. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena seperti kita ketahui, saat ini memang disinyalir masih banyaknya peredaran barang kena cukai ilegal di masyarakat, sehingga perlu adanya pemahaman, kemudian juga wawasan yang luas dari seluruh lapisan masyarakat tentunya mengenai hal ini. Sehingga di pagi hari ini Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja, sering dengar ya, Satpol PP Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi tema yang akan kita angkat di pagi ini, yaitu Gempur Rokok Ilegal. Nah, Gempur Rokok Ilegal ini merupakan prakarsa dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Bea Cukai Jawa Barat dan juga Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Nah, untuk itu di pagi hari ini tentunya sudah hadir para narasumber yang sudah sedari tadi udah siap, udah pada seger-seger ya. Pagi hari ini sudah hadir di studio. Yang pertama, selamat pagi untuk Bapak Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Jejen Hendra Permana MSI. Selamat pagi Pak Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Pak Damang? Alhamdulillah Darin. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Nah, kemudian juga yang mewakili dari Kanwil Direktorat Bea Cukai Jawa Barat ada Pak Bobi Alexander dari Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat, betul? Betul. Kan? Iya, selamat pagi Pak Bobi. Selamat pagi. Katanya tadi nggak bisa bahasa Indonesia, biasa pakai bahasa Inggris. Aduh, saya repot nih. Alexander. Oh iya ya. Bahasa Sunda juga bisa. Oh gitu, namanya aja ya yang bule ya. Iya, kemudian juga yang selanjutnya ada yang mewakili Kasatpol PP Kota Cimahi. Nah, iya nunggah gegeh Kota Cimahi yang punyanya Satpol PP Kota Cimahi ini. Ada Pak Ranto SHMH, Kabid Gakda Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Selamat pagi Pak Ranto. Selamat pagi. Nah, kalau ini tetangga ya, sering lewat dong ya ke radio. Tapi kayaknya nggak pernah mampir nih. Ini baru kali pertama ya. Siap. Gimana, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, aktivitas lancar ya. Alhamdulillah. Satpol PP dan juga Pemadam Kebakaran Kota Cimahi ini di bawah koordinasi satu ini ya. Betul. Satu koordinasi. Satpol PP Kota Cimahi itu masih membidangi, termasuk salah satunya adalah bidang damkar Kota Cimahi, pemadam kebakaran. Jadi masih gabung di Satpol PP ya. Kota Cimahi. Iya, betul. Nah, kemudian juga yang terakhir nih ada Ketua Himpunan Pedagang dan Pengelola Pertokoan Kota Cimahi, Pak Jeffrey. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Perdagangan lancar di Kota Cimahi nih. Selalu diusahakan untuk lancar. Iya ya, dipantau terus Pak ya Pak. Nah, apalagi ini kaitannya dengan peredaran katanya rokok ilegal yang nanti kita gali ya. Gimana kondisi di Kota Cimahi? Apakah masih banyak peredaran rokok ilegal ini atau dan juga perannya ternyata ada himpunan pedagang dan juga pengelola pertokoan. Pengelola pasar Kota Cimahi. Nah, karena rokok ini beredarnya banyaknya di pertokoan, meskipun sekarang udah ada penjualan secara online gitu ya.
dan lainnya ya. Nah, untuk pagi hari ini, untuk pertama ya, orang bilang katanya nggak kenal maka nggak sayang. Kita sering dengar namanya Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP, tapi kita mungkin bisa lebih kenal lagi dan bisa lebih dijelaskan lagi mengenai Satpol PP ini sendiri, tugas, kemudian fungsi dan kewenangannya. Mungkin kenapa jadi ketempuhan nih Satpol PP ini untuk ikut melaksanakan juga gempur rokok ilegal ini yang kerjasama dengan Bea Cukai ya. Siap. Selamat pagi Pak Jejen, silahkan menjelaskan. Ya. Turnuhun, Ya. Arin. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Wilujeng enjing kasadayana, pemirsa Radio Mik Iya. di Kota Cimahi. Terima kasih atas kerjasama sekarang dengan Radio Mik, dan perlu disampaikan bahwa alhamdulillah telah hadir para narasumber yang tadi telah disampaikan oleh Teh Arin. Perlu kami informasikan bahwa Satuan Polisi Pamung Praja perlu diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa Satpol PP itu dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana tugasnya adalah melaksanakan penegakan perda dan perkada, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat. Nah, di mana kewenangannya adalah melakukan tindakan kepada warga masyarakat, aparatur atau penegak hukum lainnya yang melakukan pelanggaran terhadap perda dan perkada. Nah, hanya satu-satunya OPD di pemerintah daerah itu, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang mempunyai kewenangan untuk menindak. Yang boleh menindak itu warga masyarakat yang melakukan pelanggaran perda dan perkada gitu. Iya. Sehingga dalam hal ini, dalam pelaksanaan kegiatan DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, ini ada Undang-Undang 39 tahun 2027, juga ada Peraturan Menteri Keuangannya nomor 215. Di sana bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut itu digunakan 50%-nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Nah, pertanyaan ada tadi dananya, ada ya? dananya. Iya. Kok kenapa tadi oleh Satpol PP kan gitu? Iya. Tadi sudah disampaikan Darin bahwa hanya satu-satunya OPD yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum. Iya, Nah, walaupun di Undang-Undang 39 itu adalah oleh PPNS kan Bea Cukai. Tapi di pemerintah daerah itu di sana disebutkan bahwa Bea Cukai itu harus melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja melaksanakan kegiatan penegakan hukum. Dan alhamdulillah di Jawa Barat dalam hal penegakan hukum itu juga ada panduannya, Bu. Dari pemerintah pusat, yaitu ada surat edaran Direktorat Bea Cukai nomor 03 dan 04. Di sana disebutkan bahwa untuk menegakkan hukum itu ada 4 kegiatan. Pertama, pembentukan kawasan industri hasil tembakau itu oleh Indag, tidak oleh Satpol PP. Ya, yang dilaksanakan oleh Satpol PP yang pertama adalah sosialisasi ketentuan kena cukai, badan kena cukai. Itu satu yang hari ini kita laksanakan. Yang keduanya adalah pengumpulan informasi. Ya, pengumpulan informasi dengan deteksi dini dan sebagainya untuk mengetahui di mana adanya rokok ilegal dan sebagainya. Kemudian setelah itu adanya operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, itu yang dilaksanakan oleh Satpol PP baik provinsi Jawa Barat maupun kabupaten kota. Nah, yang dilaksanakan hari ini sosialisasi adalah merupakan salah satu upaya kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Bea Cukai, juga dengan Satpol PP dan pemadaman kebakaran Kota Cimahi, juga tadi dengan forum. Kita sama-sama ya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Itu Bu Tarin. Jadi latar belakangnya itu ya. Kenapa Satpol PP ini meskipun ini merupakan kegiatan, jadi kegiatannya bersama ya. Harus operasinya juga operasi bersama. Kenapa meskipun urusan cukai, penerimaannya dan segala macamnya urusan Bea Cukai, tapi pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan peraturan daerah ya. Satpol PP ini punya kewenangan sendiri untuk bisa melakukan tindakan untuk para pelanggar terutama ya. Nah, ini gini, Bu, boleh deg-degan ya yang para pelanggar ya. Anggaran DBHC ini sifatnya mandatoris. Ya dari pusat, tapi
tapi serahkan ke daerah, tapi diatur. Oh iya. Diatur bahwa ini harus digunakan untuk ini digunakan untuk ini. Nah itu Bu, sifatnya mandatoris. Jadi nggak kayak otonomi sepenuhnya gitu ya, boleh diserahkan terserah mau di. Tapi ini apabila tidak dilaksanakan, ini sosialisasi harus 40 poin. Itu harus 40 poin dilaksanakan. Kalau tidak, itu terganggu. Dana kucuran dari pemerintah pusat ke daerah itu terganggu juga gitu Bu. Nggak ikutan nyarin kalau soal dana. Ya, dan ini sepertinya memang banyak terkaitan dengan beberapa pihak juga ya, yang bisa melaksanakan, terutama ini khusus yang kita angkat temanya hari ini mengenai gempur rokok ilegal ini ya. Nah, kemudian kalau dalam pelaksanaannya, gambaran yang terdekat saja di tahun 2022 nih, ini sudah bagaimana nih pelaksanaan dari Satpol PP ini sendiri, Provinsi Jawa Barat ya? Iya. Kita tahun 2022 itu Satuan Polisi Pamung Praja Jawa Barat bekerjasama tadi dengan Kanwil, dengan Satpol PP Kabupaten Kota, kita melaksanakan 25 kabupaten kota lokusnya itu. Dan hasilnya, alhamdulillah ya, di sana masih ditemukan masih banyaknya rokok ilegal yang beredaran di masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang mengkonsumsi rokok ilegal tersebut, sehingga hasilnya hampir berapa di nilainya hampir 439.104 batang. Waduh. Coba hitung berapa miliar yang diberikan negara yang lolos dengan adanya rokok ilegal itu. Itu betul. yang kemarin kita lakukan, sehingga dari tahun ke tahun dan hari ini pun kita tahun 2003 sama kita upayakan lagi sama sosialisasi juga, dan ini perlu diinformasikan Teh Arin bahwa yang namanya sosialisasi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Biru perlu ada keterlibatan, kalau Pak Gubernur menyebutnya itu ABCGM. Nah, apa itu? Aparatur, bisnis, community, government sama media. Itu harus sama-sama mensosialisasikan. Kalau hanya pemerintah kan hanya berapa orang gitu ya. Nah itu makanya dengan sekarang adanya kerjasama dengan Teh Arin di sini ya, itu saya menggunakan media salah satunya untuk menginformasikan ke segenap masyarakat agar bagaimana waspada terhadap peredaran barang kena cukai ilegal tersebut. Itu Bu. Dan sepertinya kegiatan sosialisasi ini juga harus dilengkapi juga dengan edukasi gitu ya. Nah, karena kalau sosialisasi aja cuman mengenalkan aja ke masyarakat nggak cukup ya. Kita harus mengeduket juga mengedukasi juga masyarakat. Nah, kalau tadi di tahun 2022 sebegitu banyaknya ternyata ditemukan peredaran barang kena cukai yang ilegal itu di masyarakat. Nah, kalau rencana kegiatan di tahun 2023 ini mungkin udah berjalan beberapa bulan ya. Ini apa saja? Nah, gini Bu, tadi sudah disampaikan bahwa sifatnya mandatoris, ada aturan. Sama untuk tahun 2023 juga, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat melaksanakan pertama rapat koordinasi Bu. Itu ada nilainya, itu 10 poin. Kalau kita melaksanakan rapat, mensinergikan, merencanakan program kegiatan dan alokasi anggaran untuk kegiatan DBHCHT, itu udah 10 poin. Dengan syarat apa? Libatkan Kanwil. Nah itu kalau tidak mempunyai nilai Bu. Gitu Bu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sosialisasi. Itu 40 poin yang harus dicapai. Nah, kita juga merencanakan. Kemudian ketiganya kita melaksanakan pengumpulan informasi. Itu 20 poin. Kita laksanakan, dan sisanya kita operasi bersama. Itu nilainya 30 poin. Sehingga kewajiban Satpol PP itu harus mencapai 100 poin. Dari komponen-komponennya yang tadi ya. Makanya kalau kita kasih anggarannya 1 miliar, 10%-nya itu untuk lapor. 40 poin, 40%-nya untuk sosialisasi. 20 poin untuk melaksanakan deteksi dini, dan 30 poinnya kita untuk operasi bersama. Itu ya. Gitu, yang karena sifatnya mandatoris itu diserpaskan kepalanya, ekornya dipegang. Gitu ya. Itu filosofinya begitu ya. Nah, itu berarti kalau lihat dari rencana kerja yang sebegitu matang gitu ya di setiap tahunnya, itu dilaksanakannya pasti bertahap ya Pak ya. Bertahap. Terus-terusan kita mencoba
membuat RKP, itu pun sesuai dengan dari aturan dari pusat. RKP-nya sendiri kita susun dari sejak bulan November tahun yang lalu. Nah, kita mulai program kegiatan itu sejak APPD disahkan Januari, itu kita membuat program kegiatan sampai Desember. Nggak bisa kegiatan hari ini merencanakan langsung pelaksanaan, nggak bisa. Itu harus H-1. Juga harus dikonsultasikan juga ke pusat juga. Apabila disetujui dan sebagainya, itu baru kita laksanakan. Tapi prinsipnya pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sifatnya itu melaksanakan amanat dari mandatoris dari Undang-Undang 39 dan PMK 215. Iya. Nah, berkaitan dengan tadi katanya ada ketentuan, saking panjangnya di DBHCHT. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Nah, ini pasti berkaitan dengan tema yang kita angkat di hari ini, yaitu mengenai gempur katanya. Rokok ilegal, GRI gitu ya. Nah, mungkin ini yang lebih tepat Pak Bobi nih, boleh dijelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan rokok ilegal itu apa sih? Rokok yang dibeli di tempat yang ilegal kah? Atau rokoknya sendiri yang ilegal? Boleh dijelaskan? Menarik ya, rokok ilegal. Apalagi kalau sekarang kan rokok itu udah jadi kebutuhan. Iya, kebutuhan ya. Banyak sekali memang perokok dari segala level usia. Jadi memang yang perlu kita tahu itu rokok ilegal itu sebenarnya kalau sesederhananya adalah rokok yang tanpa cukai. Rokok tanpa cukai. Tanpa cukai. Jadi memang cukai itu kan sebenarnya pungutan yang dibebankan terhadap barang-barang tertentu. Salah satunya adalah rokok. Gitu. Jadi memang rokok ilegal itu rokok yang tanpa cukai. Ada banyak sebenarnya jenisnya. Jadi misalnya secara gampang bisa kita lihat kalau pemenuhan pelunasan cukai itu pakai pita cukai teh. Jadi kalau misalnya pendengar yang ngerokok mungkin tahu kali ya di bagian bungkus rokok itu ada yang namanya pita cukai, kertas pengaman gitu. Jadi kalau kita ditandai buka oleh itu ya. Jadi kalau misalnya paling gampangnya rokok ilegal yang seperti apa? Ya kalau misalnya rokok dibeli nggak ada pita cukainya, itu udah jelas ilegal. Gitu. Iya. Nanti mungkin akan dijelaskan sebenarnya yang namanya pita cukai itu beneran berupa pita atau misalnya bisa berupa barcode misalnya, karena sekarang zamannya barcode ya. Iya betul. Nah kemudian atau gimana, dan contoh-contoh atau misalnya ciri-ciri gitu ya dari rokok ilegal ini. Tapi tahan dulu ya Pak Bobi ya. Siap. Karena saya ingin nyapa Pak Ranto nih, karena Pak Ranto ini yang katanya berkenaan langsung dengan, terutama untuk good listeners, kita nyebutnya pendengarnya Mix Radio good listeners Iya, good listeners ini masyarakat Kota Cimahi lebih banyak berhubungan langsung dengan Satpol PP Kota Cimahi, ya nggak Pak Ranto? Gitu ya. Jadi lebih familiar kayaknya mukanya Pak Ranto nih. Nah, kalau di Kota Cimahi ini sendiri, seperti tadi Pak Jejan sudah menerangkan panjang lebar ya mengenai apa latar belakangnya, kemudian juga gimana bentuk kerjasamanya dengan Direktorat Bea Cukai dan sebagainya mengenai tagline gempur rokok ilegal ini. Sementara kalau di Kota Cimahi ini untuk menyelaraskan program gempur rokok ilegal itu apa saja sih yang dilakukan oleh Satpol PP khususnya Kota Cimahi ini dalam mensosialisasikan atau mungkin sudah mengedukasi juga masyarakatnya ya? Kita nggak tahu ya. Ini apa saja yang sudah dilakukan di Kota Cimahi? Baik, terima kasih Tarin. Selamat pagi good listener. Sedikit saya sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, pemerintah Kota Cimahi melalui Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, bahwa kami tetap menselaraskan kegiatan dan program khususnya terkait dengan gempur rokok ilegal ini. Kita tetap bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Kota Cimahi, kemudian juga dibantu oleh KPPBC, khususnya Bea Cukai Bandung, dan juga kita tetap melibatkan instansi vertikal di Kota Cimahi seperti kepolisian, kejaksaan, kemudian dari unsur TNI. Jadi kita nggak jalan sendiri, karena betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jejen bahwa kalau kita jalan sendiri hasilnya nggak akan maksimal, Jadi bisa saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan gempur rokok ilegal di Kota Cimahi kita punya tagline
perangi rokok ilegal. Perangi rokok ilegal, di mana Pak Wali Kota selalu hadir dalam kegiatan sosialisasi yang kami lakukan. Kita sudah sampai saat ini, baru kemarin kita laksanakan sosialisasi yang ketiga. Dengan jumlah massa 200 orang, dan sosialisasi ini kita sering kolaborasikan dengan kesenian. Jadi ada gitu. calung juga di dalamnya dan sebagainya. Jadi kesannya nggak menggurui lah ya. Betul, gitu ya. Sambil karena kan nggak kalau kita tahu sifat sosialisasi yang cuma satu arah direct kan menjemukan, bosen, masyarakat kadang ngantuk, tunduh lah kasar-katanya gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan diselingi kesenian dan sebagainya, kemudian sifatnya lebih interaktif, kita tidak menggurui masyarakat, tapi kita berbagi ilmu terhadap masyarakat terkait dengan apa itu tadi yang seperti disampaikan oleh teman-teman dari Bea Cukai terkait apa itu rokok ilegal. Simpelnya kan kasat, secara kasat mata masyarakat bisa mengetahui rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai. Nah, gitu aja ya. Kemudian yang paling gampang, udah harganya di bawah 10.000, udah. Oh gitu. Oh iya. Kalau kita berbicara harga itu paling gampang. Rokok yang harganya di bawah 10.000 udah itu sudah dikategorikan sebagai dan udah dicurigai ya? sebagai rokok ilegal gitu kan. Karena nggak mungkin dari biaya produksi bisa serendah itu ya kalau dari harga. Ya, kita lihat aja sekarang faktanya di masyarakat bahwa rokok itu sudah di kisaran 22.000 ke atas. Oh gitu ya. Nah, sedangkan rokok ilegal masih ada yang dijual 8.000 per bungkus, 9.000 per bungkus, 10.000 per bungkus. Ya masyarakat sudah bisa menyimpulkan, ini udah pasti rokok ilegal. Oh, gitu ya. Kemudian melalui sosialisasi kita sudah laksanakan 3 kali. Kemudian kita juga ada kegiatan yang sifatnya pengumpulan informasi, yaitu untuk mendeteksi dini, untuk mendeteksi lokasi-lokasi ataupun toko-toko yang memang dicurigai mengedarkan atau menjual rokok ilegal ini. Kita ada pengumpulan informasi dan kita menurunkan personil kami di Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi untuk melakukan fungsi intelijen untuk mendapatkan informasi-informasi di mana-mana saja tempat-tempat atau toko-toko ataupun mohon maaf warung-warung yang memang masih menjual atau mengedarkan rokok ilegal. Ada ininya ya. Betul. Dan yang terakhir nanti ditindaklanjuti dengan sifatnya operasi gabungan. Nah, itu operasi bersama yang kata operasi Pak Jejen. bersama. Iya. Dan ke depan kita akan rutin ke lapangan. Bentuknya bukan operasi gabungan tetapi operasi pasar. Oh, gitu. Nah, operasi pasar ini tidak hanya penindakan, tetapi juga sifatnya bisa langsung edukasi ke toko-toko, warung-warung ataupun pasar-pasar, supaya rokok ilegal ini tidak masuk ke situ. Seperti itu dari. Iya, gitu ya. Gambarannya di Kota Cimahi sudah banyak atau ada beberapa ya yang bentuk sosialisasi dan juga edukasi malah ya. Betul. Kepada masyarakat. Nah, terutama kepada para pedagang, kemudian juga toko-toko. Boleh nggak Arin cross check nih ke Pak Jeffrey nih katanya ya sebagai ketua himpunan pedagang dan juga pengelola pertokoan pasar Kota Cimahi ya. Itu sedikit aja boleh Pak Bapak jelaskan, memang sudah adakah bentuk sosialisasi atau edukasi kepada para pedagang kemudian juga yang berada di himpunan yang Bapak kelola ini gitu ya? Oke, terima kasih Teh Arin ya. Sepengetahuan saya ya di HIPCI itu kita membawahi 7 pasar. 4 pasar dikelola oleh pemerintah, yaitu pasar atas, pasar Cimindi, pasar Melong dan pasar Citerep, dan 3 pasar yang dikelola oleh pihak swasta, yaitu pasar Baros, pasar Ranca Bentang dan pasar Antri. Dari pantauan saya, alhamdulillah belum ada itu ternyata belum ada ke pasar menyentuh. Nah, karena tapi gini siapa ya, tahu langsung ke pedagangnya, langsung ke toko mungkin ya. Ya. Masalahnya kan kami juga udah menganalisis dan ada itu dari yang, 7 itu yang mengedarkan atau menjual. Dan benar kata Bang Rianto, di kisaran 10.000 menjualnya. Gitu, dan ya. pedagang itu yang memakainya apa? Berbanding lurus dengan kebutuhan keekonomian, tingkat keekonomian, gitu. Seperti itu. Sementara mungkin permintaan juga banyak sama rokok yang murah, demandnya banyak. Karena mungkin ada faktor supply dan demandnya. Iya, di mana betul. ada permintaan yang tinggi di sana alamat. Iya.
Mungkin seperti yang disebutkan oleh Pak Ranto tadi, mungkin langsung ke pedagangnya, atau karena penghimpunan tadi informasi, informasi juga kan mungkin nggak bisa kalau melalui asosiasi atau himpunan dulu, langsung mungkin dilaporkan terus langsung dilakukan mudah-mudahan tindakan. kedepannya ada langsung di pasar, Bu. Oh gitu ya. Iya, Kita konsolidasikan mumpung ada momentum seperti ini. curcol ya. boleh Iya, kita. nanti di pasar ya, Bang ya. Betul, itu tadi operasi pasar. Iya, operasi pasar. Nanti itu akan diadakan ya. bulan 9-10-an kita ada operasi pasar, giat operasi pasar, dan kita juga tetap menggandeng teman-teman biasa. Iya, Tapi iya. kita turun langsung ke pasar-pasar. Nah, Itu itu. ada agenda sekitar 8 kali kita. Ya, nanti mungkin bisa bekerja sama lah ya. Oke, nanti kita akan gali lebih jauh lagi, good listeners, mengenai gempur rokok ilegal ini. Kalau yang belum tahu apa sih ciri-cirinya, nanti Pak Bobi akan menjelaskan dalam bahasa Inggris enggak ya? Sesuai request ya. Bahasa Sunda nya menjelaskan ciri-cirinya, kemudian cukai itu apa sih sebenarnya gitu ya. Terus juga kenapa sih ini pemerintah tuh sangat concern mengenai peredaran rokok ilegal ini. Mungkin apakah dampaknya besar gitu ya, nggak cuma dari penerimaan negara aja gitu, tapi di masyarakatnya juga pasti ada dampaknya. Sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita masih di perbincangan yang menarik ini ya, mengenai gempur rokok ilegal. Kenapa menarik? Karena diam-diam ternyata katanya Pak Bobi banyak yang mengkonsumsi rokok ini ya, terutama di masyarakat. Dan juga katanya banyak juga yang, tadi kata Pak Ranto, kalau harganya udah di bawah 10.000, udah deh, pokoknya perlu dicurigai juga ya kalau rokoknya merupakan rokok ilegal. Nah, kita lanjut lagi ya, masih di seputaran kota Cimahi Jadi Arin masih mau nanya ke Pak Ranto nih ya. Nah, ini gimana kalau di kota Cimahi ini sendiri? Seperti kalau Arin baca di situsnya Satpol PP jabarprov.go.id ini ya, di 10 Mei 2023 ada operasi gabungan apa operasi bersama nih ya? Operasi Gabungan ya, dan ditemukan di Cimahi Selatan dan juga Cimahi Utara, katanya ada ribuan gitu ya, sampai batang rokok ilegal ini. Nah, selama 2022 ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Cimahi? Kita bicara tahun 2022 kemarin bahwa kita melakukan kegiatan operasi bersama di beberapa titik, total keseluruhan ada 25 titik di Kota Cimahi yang memang kita jadikan target operasi hasil pengumpulan informasi tadi. Dengan total jumlah batang rokok itu sebanyak 52.380 batang rokok. Tahun 2022. Iya. Itu. Dan kemarin ketika kita melaksanakan HUT Satpol PP tahun 2023 kemarin, kita memusnahkan 112.000 batang bekerja sama dengan Bea Cukai. Dan untuk tahun 2023 ini baru tanggal 12 Juni kemarin kita lakukan operasi gabungan dan kita mendapatkan satu toko yang memang memiliki stok sampai 1.600 bungkus. Waduh, kali sebungkusnya 20 ya? 20 batang. Wow. Berarti 32.000 batang rokok. Itu baru di satu toko aja. Iya. Satu toko. Dan ternyata setelah kita lakukan pendalaman, hasil informasi dari pemilik toko bahwa barang yang didapatkan melalui jual beli secara COD. Oh gitu ya. Ini sudah masuk ke media digital. Iya, digital ya. E-commerce dan sebagainya. Nah itu yang kita khawatirkan. Itu udah nggak kelihatan lagi siapa yang jual, siapa yang nganter, dan siapa yang menerima ya kalau udah masuk e-commerce ya. Kalau sudah masuk e-commerce kan biasanya ada, kalau saya hanya Gojeknya saja, saya itu saling lempar ini. Betul, seperti itu Tarin. Dan juga untuk ke depan mungkin yang akan kita antisipasi adalah distribusi rokok ilegal dari
kota produsen ke kota konsumen, gitu kan? Kita kan sebetulnya di Cimahi ini hanya konsumen saja, Ya? tidak ada pabrik rokok ilegal di kota Cimahi, dan kita sudah telusuri tidak ada pabrik. Memang rokok belum ilegal. nemu ya? Tidak ada. Iya, tidak ada ya? Memang tidak ada. Iya. Rata-rata mohon maaf nih. Kalau Nah, kita di Jawa mana? Timur, Oh, Jawa gitu. Tengah, itu pabrik Produsennya ya? atau produsen Iya. rokok ilegal. Kita Cimahi ini konsumen semua. Iya. Makanya apa yang kami lakukan bukan di tataran hulu, tetapi di tataran hilirnya. Karena kalau ada produsen mungkin kita bisa langsung Iya, masuk ke iya. produsennya. Tapi di sini sifatnya konsumen. Nah, yang kita antisipasi dalam jangka waktu ke depan itu adalah transportasi. Kita coba memutus transportasi di mana? Di perusahaan jasa titipan. Oh, just tipnya itu. Karena pasti rokok itu kan didistribusikan dari betul, produsen. pabriknya Iya. ke wilayah-wilayah selaku konsumen itu melalui perusahaan-perusahaan jasa titipan. ekspedisi ya. Betul, ekspedisi seperti itu, Teh Arin. Itu ke depan kita akan coba melakukan pengumpulan informasi dan bekerja sama dengan perusahaan jasa titipan yang ada di Kota Cimahi, bagaimana caranya supaya kita bisa memutus barang rokok ilegal ini masuk ke Kota Cimahi. Iya. Itu ya gambarannya di tahun 2022 kemudian juga 2023 ya. Nah, sekarang kita pengen tahu, seperti kalau tadi Pak Jejen udah mengenalkan nih, katanya Satpol PP itu sebenarnya apa, kenapa sih dibawa-bawa gitu ya dalam hal pelaksanaan program pemerintah dan terutama dalam hal penindakan, karena emang punya wewenang, katanya satu-satunya yang dikasih wewenang untuk menindak gitu ya. Nah, kalau kita lebih mengenal lagi mengenai cukai ini sendiri, kemudian juga kenapa sih yang diincar tuh terutama rokok gitu ya? Apakah karena emang rokok tuh menghasilkan banyak kah, atau justru dampaknya yang banyak gitu di masyarakat? Nah, boleh dimulai dari cukainya itu sendiri. Mungkin good listeners pengen tahu ya, sebenarnya cukai ini apa sih gitu ya? Boleh Pak Bobi, silakan. Iya, Ya. Jadi memang benar sih kalau kita mungkin sekarang lebih sering dengarnya tentang pajak. Pajak ya. Kan jelas kalau pajak Iya. itu terhadap penghasilan, Iya, terhadap betul. ini. Nah, kalau cukai, kenapa sih barang-barang tertentu dikasih cukai Iya, gitu iya. ya? Jadi sebenarnya kalau di undang-undang itu memang diatur. Jadi cukai itu memang pungutan negara yang diberikan kepada barang yang punya karakteristik tertentu, Teh. Oh, nggak semua barang Nggak ya? semua dikasih barang. cukai. Jadi kalau di undang-undang itu ada 4. Yang apa pertama aja? itu adalah yang konsumsinya perlu dikendalikan. Kedua, yang peredarannya perlu diawasi. Iya. Yang ketiga, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sama lingkungan. Iya. Nah, yang keempat tadi, yaitu tadi perlu pembebanan pungutan negara, yaitu cukai. Iya. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, barang atau objek kena cukainya itu baru sedikit, Teh. Oh, baru Ada sedikit. 3 aja sebenarnya barangnya. Ada etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan yang ketiga itu hasil tembakau. Nah, rokok ini kan termasuk ke dalam hasil tembakau. Hasil tembakau ya, iya. Jadi jadinya memang rokok ini harus dikenakan cukai. Kenapa sih dikenakan cukai? Ya, sebenarnya ya tadi Tete juga sempat singgung juga, penerimaan negara besar dari Iya nggak rokok, sih? dari cukai besar banget ya. Besar banget Jadi ya. kalau kedua setelah pajak itu cukai. Iya. Jadi benar-benar ini potensi banget buat penerimaan negara. Selain itu juga kalau tadi kita sudah singgung juga, rokok adalah budaya sebenarnya. Sudah sebagai budaya di Indonesia Nah, kan. itu. Dan itu pun menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Iya. Nah, tapi memang di sisi lain dampak kesehatannya juga perlu kita pikirkan. Jadi memang tidak semena-mena, oh ini penerimaannya tinggi, menyerap tenaga kerja banyak, tapi memang menimbulkan dampak negatifnya juga. Jadi salah satu peran pemerintah dan didelegasikan kepada Bea Cukai, ya kita perlu mengawasi rokok ini salah satunya. Iya. Nah, kalau berkaitan sama tadi katanya salah satunya itu hasil tembakau. Betul. Itu Iya. saya kurang ngerti juga ya. Maksudnya yang dimaksud dengan hasil tembakau yang dikategorikan barang kena cukai itu apa berupa rokok aja? Kalau zaman dulu aki-aki tuh tembakaunya digituin tembakau ya? yang Iya, bako ya. bako itu. Iya. Yang kayak gitu enggak kayaknya ya. Iya. Apa dijual tapi si tembakaunya kan dijualnya kotakan gitu juga ya. Betul. Itu mungkin kena cukai juga. Kena cukai juga. Jadi Oh, kalau iya. di undang-undangnya itu sebenarnya dan diatur di peraturan Menteri Keuangannya itu ada 12 jenis hasil tembakau. Oh, banyak ya. Itu pun termasuk kalau bisa kita bilang itu
tembakau iris namanya. Oh, iya, Jadi iya. tembakaunya masih belum bentukan rokok yang sudah Iya, siap iya, itu, tapi betul. harus diinting Iya, sendiri dulu. pakai- Nah itu, Iya. nah itu betul. Iya, kertas yang itu ya. Iya. Suka dijilat dulu itu. Tahu ya. Iya, suka bikinin buat Aki. Iya. Nah itu memang masuk juga ke dalam objek pengenaan cukai. Malah yang terbaru sekarang itu salah satunya adalah rokok elektrik teh. Nah, itu ya. Nah, itu juga masuk, udah masuk ke dalam kategori hasil tembakau. Jadi kalau ada liquid Liquid yang iya, mempunyai nikotinnya. kandungan nikotin, udah jelas dari hasil tembakau, nah itu wajib harus bayar cukai. Oh, gitu ya. Si liquidnya. Iya, betul. Oh, betul, musimnya Mbak. ya. Betul, Mbak. Kayaknya pada nge-vape di mana-mana. Iya, betul. Nah, kalau tadi katanya barang rokok ilegal itu salah satunya cirinya pokoknya yang nggak ada pita cukainya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bentuk pita cukainya itu sendiri gimana sih, berupa hologram kah atau gimana? Barcode gitu ya? Gimana Pak Bobi? Jadi kalau pita cukai itu sebenarnya sekarang masih bentuknya fisik teh, fisik kertas. fisik kertas. Cuman memang ini didesain khusus pita cukai ini untuk memang sebagai dokumen security. Jadi nggak hanya sebatas kertas saja. Di situ ada kelengkapan-kelengkapannya. Yang tadi Teteh bilang ada hologramnya, ada lambang bea cukai, ada lambang Republik Indonesia. Kemudian juga bahkan untuk yang lokal itu ada barcode ya Teh sekarang. Ada barcode-nya. Jadi kita bisa kalau mau ngecek di kita scan di barcode-nya ini benar tidak peruntukannya untuk rokok yang ini. Nah, itu ya. Nah, jadi memang ini itu didesain khusus. Pita cukai ini memang benar-benar untuk sulit dipalsukan. Jadi memang yang bikin pun bukan bea cukai sebenarnya. Itu ada konsorsiumnya lagi. Salah satunya termasuk ke dalam situ adalah PT Peruri yang bikin uang. Ya, yang bikin Betul, uang. cetakan Iya, uang. iya. Jadi sulit untuk dipalsuin ya. Sangat sulit. Iya. Jadi kalau mungkin secara kasat mata mirip, tapi kalau untuk kita yang sudah paham, jadi teman-teman dari Satpol PP juga sudah paham, dari teman bea cukai juga sudah bisa tuh mengidentifikasi mana pita cukai yang palsu, mana yang betul. asli. Iya, jadi udah ada ya ininya. Terus kalau misalnya kayak pita cukai untuk rokok yang kemasan sekian gitu ya, itu beda-beda juga ya? Beda-beda juga kayak. Jadi memang termasuk ke dalam tergantung tarifnya juga. Jadi gitu. jenisnya kayak misalnya tadi Teteh bilang tembakau iris, Iya. mungkin tarifnya bakal lebih kecil lagi daripada rokok yang udah konvensional yang sudah iya. tinggal kita hirup. Nah, jadi pita cukai pun dibagi-bagi lagi, ada 3 seri, nanti tergantung peruntukannya, tergantung tadi yang 12 jenis hasil tembakau Iya, tadi. iya. Dan ternyata, nah itu saya baru ngeh juga ya, ternyata rokok elektrik, nah ini Iya, kena betul, juga ya, betul. karena meskipun nggak berbentuk rokok batangan, tapi dia Mengandung tembakau atau tembakau ya, nikotin. nikotin. Nah, kalau ini berhubungan mungkin salah satu pemicu beredarnya rokok ilegal ini adalah harganya yang mahal. Terus tiap tahun kayaknya naik terus ya. Naik terus. Rokok tuh gitu ya. Meskipun saya bukan pengkonsumsi rokok, tapi suka dengar-dengar gitu ya. Itu salah satunya mungkin dampaknya dari kenaikan. Kalau dari cukainya sendiri itu juga kan naik ya, selain biaya produksi rokoknya itu sendiri ya. Jadi memang yang naik itu hampir setiap tahun itu cukainya Teh. Cukainya. Cukainya memang naik, bahkan kalau di akhir tahun 2022 itu sudah ditetapkan kalau untuk yang rokok tadi jenis yang biasa kita rokok ataupun hasil tembakau itu sudah ditetapkan selama 2 tahun ke depan rata-rata kenaikannya itu 10% kenaikan cukainya. Nah, bahkan kalau untuk rokok elektrik lebih tinggi lagi, dia kenaikannya 15%. Oh gitu ya. Dan sudah ditetapkan 2 tahun. Nah, kalau rokok elektrik 5 tahun. 5 tahun. Iya, tapi kalau untuk rokok yang itu kenaikan per tahunnya rata-rata tadi kalau misalnya yang rokok biasa itu 10%, 10, ini kalau 15. Iya. Per Jadi tahun ya. tahun 2023 naik 10%, nanti tahun 2024 naik 10% lagi. Nah, Sudah yang ditetapkan. suka jajan rokok Nah. siap-siap ya. Sementara gajinya naiknya cuma 2-3%. Aduh karunya. Iya, betul Teh, memang Curcol lagi. Iya, iya. Kenapa pemerintah naikin juga karena ya memang tadi kita harus mengendalikan konsumsi rokok ini sebetulnya. Jadi kalau dari sisi kesehatan kan memang tidak baik. Bahkan
kalau kita lihat lagi nih Teh dari sisi data di BPS, di Badan Pusat Statistik, konsumsi rokok itu di rumah tangga bisa sampai 10-20% pendapatan keluarga Oh gitu ya. habis untuk rokok. Rokok, ya. Nah, memang jadi concernnya pemerintah, kenapa sih harus dinaikin setiap tahunnya? Ya salah satunya untuk mencapai keseimbangan itu. Ya kalau bisa, memang masyarakat dianjurkan dari sisi kesehatan memang tidak merokok seharusnya. Tapi udah susah ya, Bapak. Harganya naik juga tetap dibeli ya. Tuh Pak Ranto iya katanya gimana ya gitu. Terus ini, nah selain dampaknya dari kenaikan itu per tahun ya, mungkin peredaran rokok ilegal, khusus untuk rokok ilegal nih ya, dampaknya bagi masyarakat atau mungkin dampaknya buat penerimaan negara juga pasti ini ya. Iya Teh. Jadi berpengaruh ya. sangat berpengaruh sih. Jadi kan kita juga memang sadari ketika cukainya naik, harga rokok naik, mungkin kan masyarakat cari lagi nih caranya gimana nih biar bisa merokok tapi harganya murah, ya salah satunya dengan rokok ilegal tadi. Oh iya. Nah, tapi ya memang kita perlu beritahukan juga kepada masyarakat, memang rokok ilegal ini, rokok yang legal saja itu sudah berbahaya. Udah bahaya ya? Udah bahaya. Apalagi yang apa yang lagi ilegal, kita nggak tahu nih bentuk produksinya soalnya seperti biar apa. murah tuh diapain mungkin ya. Betul. Iya, Jadi benar-benar. memang kita ini kan sekali ke masyarakat, memang ya rokok yang ilegal aja berbahaya, apalagi yang rokok ilegal ini. Iya betul. Nah mungkin nanti akan ada penjelasan lagi mengenai hal lainnya, terutama dalam hal cukai ya, cukai terus juga tadi yang panjang itu apa namanya, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, dan dampaknya ini ke budgeting atau pendanaan di dinas-dinas ya, penerimaan negara dan sebagainya. Nah, saya ingin beralih dulu ke Pak Jeffrey nih, katanya di Kota Cimahi ya khususnya. Tadi sedikit Pak Jeffrey kasih bocoran, katanya di Kota Cimahi ini sendiri ternyata memang masih ada, atau nggak tahu ada atau banyak nih ya toko-toko atau pedagang yang menjual rokok ilegal ini. Ini sebanyak apa sih yang sepengetahuan himpunan pedagang ini? Iya. Yang saya ketahui ya, di bawah pasar yang di bawah naungan HIPCI, hampir semua Bu, hampir semua pasar ada. Ada ya? Cuma Iya, memang istilahnya kan tertutup gitu. Dan peredarannya juga kebanyakan intern Bu, untuk pedagang sendiri kadang-kadang gitu. Pak bilang ada, nggak takut nih ada Pak Ranto nih? Gimana ya? Maksudnya Pak. Gimana? Mudah-mudahan aja Bu, nanti tindakannya persuasif. Iya. Kita nah, merangkul, tidak memukul dulu. Nah, iya. Karena kita ketahui di lapangan ternyata banyak juga yang tidak paham juga. Nah itu ya, Bahwa mungkin nggak ini nyampe itu ya gitu. sosialisasi. Dia tahunya ini lumayan ya, ekonomi Murah. rata-rata Kejualnya jadi banyak. 10.000 ecerannya Bu, rata-ratanya. Gitu. Dari mungkin dari tokonya, dari intinya di bawah 10.000. Iya, iya. Masalah harga jualnya rata-rata Iya. saya temukan lebih dari 10 jenis produk. 10 jenis produk. Lebih. Oh gitu ya. Jadi lumayan ya di Kota Cimahi ini. Lumayan. Nah nanti mungkin di sesi selanjutnya Bapak boleh jelaskan nggak sih apa saja selain rokok ya yang mungkin menjadikan penerimaan atau pemasukan yang lumayan untuk para pedagang nih ya. Nanti Bapak bisa jelaskan, tapi kita sebelumnya kita simak dulu yang satu ini ya. Kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio untuk Anda. Tadi Arin lupa informasiin ya, tapi di Instagramnya Mix Radio, kemudian juga di beberapa media sosialnya Mix Radio sudah diinformasikan. Kalau untuk Anda yang mau bertanya seputar talk show kita di hari ini, Anda boleh menghubungi 085 161 280929 atau melalui DM Instagram yang sekarang sedang live, akun Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio. Dan kebetulan ini sudah ada yang mengajukan pertanyaan juga ya di hari ini. Untuk ada Pak Rudi di Cibabat, kemudian Pak Raka di Kopo, dan juga Pak Andri di Cimahi ya sepertinya. Pak Andri, nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ini melalui DM Instagram, di akun Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio.
Nah, sebelumnya kita masih akan lanjut ya ke bersamaan kita di talkshow kita pagi hari ini menjelang siang. Kita masih mau tanya-tanya ke Pak Jeffrey karena sedikit nih ngomongnya dari tadi. Nah, selain katanya sudah memang ditemukan juga banyak banyak ditemukan ternyata di kalangan pedagang, toko-toko gitu ya, di pertokoan di Kota Cimahi yang masih menjual rokok ilegal ini. Dan seperti tadi disebutkan katanya pertimbangannya banyak ya. Secara pendapatan juga mungkin meskipun harganya lebih murah, tapi ternyata terjualnya bisa lebih banyak. Itu realita di lapangan seperti itu ya. Nah, kalau dalam program Gempur Rokok Ilegal di Kota Cimahi ini kan sudah diketahui ya, sudah nyampe gitu ya informasinya ke himpunan pedagang ini. Apa peran dan juga mungkin dukungan atau support dari himpunan pedagang ini untuk bisa melancarkan program Gempur Rokok Ilegal ini? Karena yaitu meskipun mungkin secara pendapatan bisa mengangkat, bisa didapat lebih banyak, tapi ternyata dampaknya luar biasa loh Pak. Itu ya kalau beredarnya barang-barang yang ilegal ini. Silahkan Pak. Kami ini lebih ke membuat jadi fasilitator ya Bu ya. Nanti memberikan informasi-informasi kepada pihak-pihak terkait, kepada Satpol PP dan Bea Cukai juga gitu. Nanti kita rangkum, kita bersinergi lah nanti untuk kedepannya. Untuk melakukan sosialisasi gitu kan. Kita juga melakukan langkah-langkah preventif Bu, di lapangan, berusaha mengedukasi gitu kan. Kebanyakannya Bu, karena mungkin di pasar-pasar tradisional terbentur dengan SDM-nya gitu kan. Jadi kadang-kadang di lapangan dia tidak tahu juga gitu kan. Lebih ke alasannya kan kebanyakan Bu bukan untuk diedarkan tapi untuk dikonsumsi oleh pedagang-pedagang itu. Paling yang menjualnya cuma 1 atau 2 toko saja gitu kan. Yang terjadi di lapangan untuk di pasar-pasar dikonsumsi sendiri. Dikonsumsi sendiri oleh para pedagang karena ini ya. Seperti kita ketahui emang rokok itu menjadi kebutuhan kedua sepertinya setelah makanan gitu kan. Iya. Ibu-ibu menjerit mendengar ini. Iya gimana? Jadi kita berusaha berperan aktif juga dengan mengedukasi, dengan memberikan pemahaman dan pemaparan bahwa ini salah loh, bahwa ini akan mengakibatkan kerugian bagi negara gitu kan. Secara hukumnya juga nanti kan ada pelanggaran, ada sanksi itu, ada sanksi pidananya itu seperti itu. Nah itu ya sanksinya itu mungkin Sanksinya perlu itu. disosialisasikan ya. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan ini ya terlaksana ya. Apa keinginan niatnya Pak Jeffrey ini katanya ingin jadi fasilitator juga ya gitu ya. Untuk terutama kelancaran kemudian juga hasil dari program-program yang dicanangkan oleh pemerintah terutama yang berhubungan dengan pedagang kemudian juga toko-toko gitu ya. Minimal menyadarkan ya Bu ya, menyadarkan mereka bahwa ini salah gitu kan. Iya. Nah, mungkin nyambung sama rencana kerja Pak Ranto tadi katanya di Kota Cimahi ini sendiri ada yang bentuknya operasi gabungan, ada kemudian yang juga operasi pasar. Dan itu beda katanya, ada yang lebih persuasif, ada yang preventif dan persuasif, ada yang sifatnya represif. Iya. Nah, kalau yang represif tadi yang seperti saya sampaikan sifatnya represif ini adalah operasi gabungan. Sedangkan untuk operasi pasar ini sifatnya lebih kepada preventif dan persuasif dan edukatif. Iya. Gitu. Jadi kita tidak lagi lebih kepada penindakan, tetapi nggak langsung ditindak ya. Betul. Kita kasih tahu dulu. Betul. Iya. Kita langsung datang ke pasar-pasar untuk menyampaikan dan kita menggandeng juga itu tadi teman-teman dari Bea Cukai dan juga dari provinsi untuk kita bareng-bareng mengedukasi. Karena yang namanya edukasi ini tidak boleh berhenti. Selama kita hidup edukasi harus tetap berjalan seperti itu. Iya, betul ya. Nah, boleh kita langsung masuk ke pertanyaan Pak Bobi ya. Nah, ini yang pertama ada pertanyaan dari Pak Rudi di Cibabat katanya. Mau tanya untuk kenaikan cukai rokok. Biasanya setahun sekali katanya, tapi kenapa untuk tarif kenaikan
cukai rokok elektrik ini langsung 5 tahun. Alasannya apa gitu? Nah, Padahal tadi bahan bakunya kayaknya sama-sama bakal meningkat juga ya itu. iya betul sekali tuh. Jadi memang kan kalau kita lihat tahun-tahun ke belakang, hampir setiap tahun itu selalu ricuh atau gaduh lah setiap kali kita mau pembahasan naik. terkait rokok, kenaikan cukai. Iya. Nah, memang jadi bukan hanya ricuh dan gaduhnya saja, tapi dari sisi pengusaha pun Oh, mereka harus ada hitung-hitungan nih Teh. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kan tadi sudah saya sebutkan juga kalau rokok yang hasil tembakau yang biasa itu sebenarnya udah 2 tahun. Jadi ditetapkannya 2 tahun ke depan. Iya. Jadi 2023, 24 udah pasti naiknya sekitaran segitu. Gitu ya. Nah, untuk yang rokok elektrik memang dibuat selama 5 tahun ke depan. Yang memang salah satunya ini adalah aspirasi dari pengusaha juga. Jadi ketika pengusaha sudah tahu nih kalau 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan iya. kenaikannya sekian, mereka pun sudah bisa nih mengukur Iya, untuk ngitungnya udah kapasitas leluasa ya. produksi mereka gimana, untuk perkembangan bisnis mereka seperti apa. Jadi ada kejelasan lah. Jadi nggak setiap tahun itu mereka harus Deg-degan terus nanya. naiknya berapa nih, Iya, bakalan sampai berapa berapa nih, kita mau jual berapa Mau lagi jual nanti berapa. gitu. Jadi kalau kita sudah tetapkan selama 2 tahun atau untuk yang rokok elektrik 5 tahun, harusnya para pengusaha ini sudah bisa prepare. Jadi memang pemerintah memberikan kepastian terhadap itu untuk kelangsungan bisnis dari mereka pun seperti Iya, itu Teh. Karena emang untuk rokok ini sendiri karakternya tuh nggak kayak apa ya, kalau kita analogikan kerupuk misalnya ya. Kalau kerupuk itu minyak lagi naik, kerupuknya mengecil, bisa. Iya, betul. Dengan ukuran Betul. yang harga 5.000 tuh bisa agak kecilan deh dikit Betul, gitu ya, si betul, produsennya mengaturnya begitu gitu. Iya. Kalau rokok kan nggak bisa ya. Dipendekin. Gitu. Bisa nggak sih? Dipendekin tetap beli 2. Gimana ini ya? Gitu. Nah, terus si kenaikan harga cukainya ini sendiri salah satunya tadi Pak Bobi bilang bertujuan agar masyarakat juga mengendalikan konsumsi rokoknya. Betul, Teh. Mudah-mudahan sih Betul bisa sekali. ngurangin tadinya Betul. gitu. Taunya udah mahal juga tetap aja dibeli ya. Penggunaannya tetap segitu ya. Iya, memang ya kan itu yang diharapkan idealnya sama pemerintah itu seperti Iya. itu, ada keseimbangan. Ya masa kita mau sih masyarakat kita Iya. bahkan dari sisi level menengah sampai ke bawah biaya pendapatan mereka, pendapatan selama sebulan dihabiskan 20% bahkan hampir Iya, 20% iya, hanya iya. untuk rokok. Hanya untuk rokok ya. Padahal kan ada kebutuhan pendidikan, kebutuhan untuk anak, kebutuhan rumah tangga yang dirasa lebih penting daripada rokok. Iya, Seperti betul, itu betul Teh. ya. Jadi itu ya salah satunya mungkin alasannya atau yang melatar belakangi penetapan kenaikan cukai ini berbeda ya untuk. Nah, Betul. salah satunya mungkin untuk para pengusaha atau produsen rokoknya bisa ngitung lebih ini lagi ya. Lebih pasti lagi Lebih sih pasti, untuk iya kedepannya. betul untuk biaya produksi dan Betul, sebagainya ya. betul, Teh. Nah kemudian untuk ini pertanyaannya dari Pak Raka di Kopo katanya, saya mau tanya mengenai cukai liquid rokok elektrik yang open system dan juga closed system. Itu tarif cukainya beda jauh 13 kali lipat kurang lebih. Nah, jadi Pak Raka udah rajin ngitungin gitu ya perbedaannya. Sejauh yang saya tahu untuk open system sekitar Rp445 per mili, kemudian juga cukai untuk pods yang closed system Rp6.030 per mili. Kenapa bisa beda gitu tarif cukainya? Katanya untuk yang open dan closed itu mungkin pertimbangannya apa karena kemasannya atau apa? Betul Teh. Jadi kalau itu memang sudah diatur ya, kalau di peraturan Menteri Keuangannya memang berbeda jauh. Bahkan sebelumnya pun para pengusaha nih ada kumpulannya juga sih Teh. Iya, iya. Mereka sempat mempertanyakan juga kenapa sih yang closed system itu yang sudah tidak yang langsung di dalam kemasan rokok elektriknya sudah Iya, tinggal udah. ini aja. Iya. Kalau yang open itu kita harus masukkan dulu liquidnya, jadi liquidnya Diisi. terpisah. Ya, iya, iya. Liquidnya terpisah. Memang itu jauh lebih tinggi Iya. cukainya. Memang sudah dikaji Teh. Jadi memang kenaikan cukai jadi per tarifnya pun itu Iya sudah ya, dikaji. udah ada hitungan. Betul, jadi kayak misalnya yang closed system itu sekarang masyarakat lebih banyak pakai yang itu karena lebih iya. gampang, lebih Iya. simple lagi Teh. Dan itu pun ukurannya kan dia sudah include di dalam si rokoknya sendiri. Iya. Jadi memang kalau secara penggunaan kalau itu lebih sering lagi kalau yang sistem tertutup iya, itu. betul. Jadi memang setelah udah hitungannya per satu pieces bukan per
bukan bisa dimasukin yang seperti terbuka itu, ya memang itu yang kita kendalikan juga sih Teh. Tapi memang bahkan kalau kita sempat nih rame juga tahun lalu itu emang agak tinggi, kenaikannya sekitar harganya sekitar 8.000, sempat turun juga. Oh gitu. Tapi memang masih jauh dari yang sistem terbuka. Ya memang secara kajian memang diharapkan memang ada perbedaan yang cukup tinggi itu Teh. Iya. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus Betul, gitu ya, betul. dengan sistem yang berbeda ini, open dan close system ini. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Pertanyaannya di 085161280929. Pak Andri bertanya katanya, kalau nggak salah sekitar awal tahun 2023, Polda Metro Jaya dan juga Bea Cukai menggerebek pabrik liquid vape di daerah Jakarta Barat yang liquidnya itu ternyata mengandung sabu katanya ya. Iya. Gitu. Dan ini gimana langkah dari Bea Cukai terutama Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi hal seperti ini? Betul Teh. Jadi memang kalau kita balik lagi ke fungsi dan tugas Bea Cukai, salah satunya itu adalah memang community protector Teh. Jadi emang community protector itu kita menjaga barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Memang kalau kita lihat sekarang peredaran narkoba, kita mungkin singgung sedikit peredaran narkoba, banyaknya itu memang masuk dari luar Teh. Masuk dari luar. Nah, ya ini mungkin kreativitasnya kita. Barang narkoba itu tersebut dari luar, terus kita coba campur nih sama liquid yang di sini. Memang sudah, yaitu kerjasamanya teman-teman Bea Cukai sama kepolisian untuk mengungkapkan yang tadi disebutkan tadi. Memang terus digiatkan Teh, karena ini memang menjadi modus gitu. Memang menjadi modus, bahkan bukan hanya di dalam negeri, tapi ini kita sudah sangat antisipasi ketika barang-barang dari luar negeri itu masuk ke dalam negeri. Jadi kan memang banyak nih peredaran narkoba. Ada yang masuk misalnya lewat tas, atau lewat tubuh ditelan. Nah sekarang berkembang lagi nih, bisa jadi ya dikelabuinya dengan ini liquid buat rokok elektrik nih salah satunya. Ya itu memang sangat kita antisipasi. Jadi teman-teman di Bea Cukai di bandara, di pelabuhan memang sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi terkait yang barang-barang yang mengandung narkotika itu Teh. Oh gitu ya, udah ada ya ininya protektornya gitu. Betul Teh. Kita benar-benar sangat mengawasi sekali barang-barang yang masuk, bahkan lewat pelabuhan, pelabuhan darat, pelabuhan udara, pelabuhan laut, bahkan dari apalagi Indonesia karakteristiknya daratnya ada, laut, udara. Betul sekali Teh. Jadi mana ya barangnya. Betul. Jadi memang kita ditempatkan di garda terdepan, terluar di Indonesia memang untuk menjaga barang-barang yang masuk ke dalam Indonesia ini. Iya. Nah, mungkin baru segitu ya. Ada pertanyaan lagi? Udah ya. Nah, kita ke Paranto lagi karena ini lingkupnya Cimahi ya. Nah, kalau di Cimahi ini sendiri mungkin ada pencapaian atau yang sudah ditemukan oleh Satpol PP untuk ditindaklanjuti berkaitan dengan gempur rokok ilegal ini yang baru-baru ini yang belum diceritain sama Pak Ranto boleh? Untuk yang baru ini yaitu tadi saya sampaikan bahwa kita baru kemarin juga mengadakan operasi gabungan dan ya kami juga berharap, harapan saya Bu dan harapan pemerintah Kota Cimahi ketika kita melakukan operasi gabungan itu zero temuannya. Berarti kan masyarakat kita sudah taat terhadap aturan gitu kan. Pengennya begitu ya. Pengennya zero. Iya. Tidak ditemukan nih rokok ilegal di Kota Cimahi, namun ya kita tidak bisa mengingkari fakta yang ada di lapangan bahwa ternyata masih ada beberapa toko yang malah menjadi agen. Menjadi agen untuk menjual-jual kembali rokok tersebut ke toko-toko pengecer. Iya. Nah, dan kemarin kita juga sudah amankan. Kita juga sudah amankan barang buktinya dan juga kita juga amankan pelakunya untuk kita kembangkan lagi. Dapat dari mana dan sebagainya. Dan ini kami serahkan kepada teman-teman Bea Cukai. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nih dari mana nih suppliernya. Oh iya, jadi bisa sekalian dapat kakapnya gitu ya, jangan teri-terinya doang ya. Betul. Kita jangan yaitu tadi bahwa Kota Cimahi ini sebetulnya hanya konsumen saja Bu. Konsumen, hanya konsumen balik lagi saja. ke situ Kita tidak ada produsen gitu loh. Jadi ya
mau ke produsen kita tidak ada. Iya. Makanya yang kita sasar adalah, mohon maaf teman-teman yang memiliki toko ataupun warung-warung yang memang masih menjual rokok ilegal. Iya. Dan ya kalau bisa harapan kami ya, yuk kita perangi rokok ilegal ini. Yuk. Iya betul. Karena secara tidak langsung kalau dari teman bea cukai pasti akan berbicara masalah revenue, pendapatan negara. Iya. Namun di sisi kesehatan, itu tadi kan udah disampaikan, rokok yang legal aja berbahaya bagi kesehatan, apalagi yang ilegal yang kita tidak tahu itu campurannya seperti apa. Kalau kita lihat rokok yang legal kan itu dibatasi nikotinnya berapa, 1,2 sekian. Kalau yang rokok ilegal apakah udah nggak keukur? Kita tahu bahwa itu dibatasi atau tidak, kandungan nikotin dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan terhadap kesehatan kita. Gitu loh. Boleh, mungkin karena kita sudah sampai di penghujung talkshow kita di hari ini, Pak Ranto boleh kasih himbauan dong untuk good listeners, terutama untuk masyarakat Kota Cimahi pada umumnya, dari sisi Satpol PP Kota Cimahi nih kasih himbauan apa untuk masyarakat? Ya, makasih Teh Arin. Buat good listener dan juga buat masyarakat Kota Cimahi, kami dari pemerintah Kota Cimahi melalui Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengajak peran serta masyarakat sebagai agent of change. Kalau saya bilang agent of change, perubahan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi minimal Anda jangan membeli rokok ilegal, gitu loh. Dan kalau memang masyarakat mengetahui ada toko ataupun warung yang memang menjadi pengedar atau yang menjual rokok ilegal, yuk sampaikan kepada kami. Dan kami akan tetap melakukan sifatnya lebih kepada edukatif, persuasif terlebih dahulu. Mungkin dari sisi kebijakan, diskresi yang diambil oleh para penyidik biasanya kalau levelnya rendah ya sudah kita lebih kepada pembinaan. Tetapi kalau sudah berbicara kita temukan gudang yang besar, oh ya udah, ini sudah kejahatan. Kita tidak bisa lagi menggunakan sistem pembinaan, tetapi kita menggunakan sistem pidana yang ada. Jadi yuk kita perangi rokok ilegal di wilayah Kota Cimahi khususnya dan juga secara umumnya di Indonesia, supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah ini terkait dengan peredaran rokok ilegal ini bisa zero. Gitu begitu ya. Nah, good listeners mungkin bisa lebih kena ya katanya secara sebagai konsumen dikasih himbauan gitu kata Pak Ranto ya. Nah, kalau dari sisi bea cukai boleh kasih himbauan nih untuk masyarakat Kota Cimahi, untuk good listeners, boleh. Ya, jadi untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Cimahi, jadi memang sudah disampaikan nih kesimpulan kita, memang kita sebaiknya memang kalau mau membeli rokok yang legal, jadi memang harus hindari rokok yang ilegal. Dan kalaupun masyarakat nanti di lingkungan rumahnya atau dimanapun bisa menemui ataupun menemui rokok yang ilegal atau bahkan rokok yang diduga ilegal, bisa menghubungi kami nanti di Bravo Bea Cukai di 1.500 225. Nanti boleh dikasih ya nanti disimpan di sini. Jadi kalau misalnya good listeners ada yang pengen ini kemarin terlewat gitu ya di sini ada informasinya ya. Jadi ada hotline gitu ada hotline-nya Bea Cukai sendiri di Bravo Bea Cukai 1.500 225. Atau kalaupun nanti masyarakat mau langsung ke kantor Bea Cukai terdekat bisa. Jadi kalau untuk Cimahi yang terdekat itu ada 2, ada di Bea Cukai Bandung yang di Jalan Geribage, ataupun yang Bea Cukai Jawa Barat di Jalan Surapati. Atau jadi Cimahi masih nginduknya ke Bandung ya? Ke Bandung, betul. Ataupun kalaupun lebih mudah lagi juga sekarang sudah bisa lewat sosial media di @bc_kanwiljabar. Ada di Twitter, Instagram ataupun Facebook. Jadi masyarakat semua @kanwiljabar. @bc_kanwiljabar. Oke, jadi nanti masyarakat bisa langsung menghubungi kami di sana dan informasi apapun akan kami pelajari, nantinya akan kami tindak lanjuti. Iya. Terima kasih Pak Bobi. Sama-sama. Nah, ini sebelum ke Pak Jejen sebagai yang memprakarsai talkshow ini, saya pengen dengar juga himbauan dari Pak Jeffrey nih untuk para rekan-rekan pedagang dan juga yang ada di pasar nih di Kota Cimahi, boleh kasih ini ya ajakan, himbauan atau apapun itu untuk menyukseskan ini ya. Teh Harin di HIPCI juga untuk rokok ilegalnya kita punya slogan ya.
selagi bisa kenapa tidak? Gitu. Iya, iya. Selagi bisa kenapa tidak? Kita Selagi kenapa? bisa jual yang legal, kenapa jual yang Selagi ilegal bisa gitu lah kita ya. konsumsi yang Ya, yang legal ya, kenapa iya. tidak? Iya, betul. Selagi belum terdampak oleh paparan nanti pidana hukum atau sanksi itu ekonomi, serem kalau kenapa tidak? Iya. Itu slogan kita. Selagi bisa, kenapa tidak? Ayo, Iya, betul. kita bersama-sama, kita bersinergi juga dengan semua pihak yang terkait. Gitu. Supaya proses kegiatan berdagangnya juga tenang kayaknya. Iya. Kalau nggak diudak-udak sama Paranto ya, gitu ya. Jadi kita mungkin kalau bahasa Jerman rada disingsiunan. Nah, iya, kayaknya sih gitu ya. Selain persuasif juga ada. Nanti kita pendahuluan satu kamari kan abdi tok show saya tadi itu. Tuh izin atuh kalau masih nyetal rokok ilegal gitu ya. Iya, iya, betul. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Makasih Pak Jeffrey, dan yang terakhir nih dari Pak Jejen, silahkan untuk menyampaikan. Nah, kalau ini lingkupnya udah Jawa Barat ya. Iya, Jawa Karena tadi ada bocoran juga waktu awal dicanangkannya tagline Gempur Rokok Ilegal ini, salah satu yang bergerak cepat gitu ya, cepat untuk mewujudkannya adalah Provinsi Jawa Barat nih katanya ya, meskipun ini secara nasional gitu ya dicanangkan. Dan di lingkup Provinsi Jawa Barat ini sendiri, mungkin Pak Jejen mau kasih himbauan nih ya untuk masyarakat lebih luas lagi ini di Jawa Barat. Boleh, silakan Pak. Atur nuhun Teh Alin. Iya. Bapak dan Ibu para pendengar Radio Mix yang ada di Kota Cimahi. Iya. Kami dari pihak pemerintah khususnya Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang bekerja sama tadi dengan Kanwil, dengan KPBC, dengan Satpol PP Kabupaten Kota, juga dengan stakeholder yang lainnya, seperti yang sekarang dengan forum dan hari ini juga dengan media. Sekaligus kami mohon semua stakeholder ikut berperan serta mensosialisasikan bagaimana Gempur Rokok Ilegal di Jawa Barat. Tadi jangan sampai teman-teman masih ada yang menjual rokok ilegal dan sebagainya. Dan kalau masih di masyarakat itu ditemukan hal yang menjual atau yang meredarkan dan sebagainya, itu tolong sampaikan baik ke Satpol PP Kabupaten Kota maupun ke Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Nah, khusus Satpol PP Jawa Barat yaitu ke 0812 22 30 9591. Ulangi lagi Teh ya. 0812 22 30 9591. Itu yang perlu disampaikan. Ini juga khusus untuk seluruh masyarakat stakeholder siapapun yang masih menemukan di lapangan itu yang punya pengaduan dan sebagainya. Tapi prinsipnya rokok itu pilihan Teh. Silahkan tentukan, cukai itu kewajiban. Silahkan tunaikan. Itu saja Darin. Terima kasih. Kami dari Satpol Jawa Barat telah bekerja sama hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Darin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya. Ini penutupnya yang jadi kita lebih semangat lagi nih ya untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah gitu ya, untuk sama-sama gempur rokok ilegal ini. Oke, good listeners, dan kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di talk show kita di hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya juga tadi melalui WhatsApp maupun melalui DM Instagram. Terima kasih untuk para bapak nih ya. Kalau hadiahnya dari bertanya, tunggu aja nanti Pak Bobby katanya dari Paranto. Biasanya ada bawa biasanya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Dan untuk para narasumber, terima kasih juga atas meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya, lebih panjang lagi. Hatur nuhun, semoga sehat selalu. Saya Ringga Semara pamit untuk hari ini, dan juga Rafa. Ya, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.